warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudara-saudariku, berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai dengan subuh kali ini di waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, umur kita, membimbing kita untuk menata sisa kehidupan kita menjadi bagian episode kehidupan yang terbaik dibandingkan hari-hari sebelum yang telah kita lalui. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hamba-hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dikuatkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelembutan hati untuk bertaubat sehingga mampu menata hidup lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Di kesempatan subuh kali ini kita akan mencoba meneruskan bahasan di Jumat lalu masih terkait berkelindan dengan bab doa. Kita telah membahas tentang esensi doa di awal jumpa kita. Mengapa manusia butuh untuk berdoa? Apa pentingnya doa terkait dengan aspek kehidupan kita? Kemudian di pertemuan lalu juga di hari Jumat khususnya kita sudah belajar bagaimana kita mendapati tempat-tempat terbaik untuk memanjatkan doa, pun waktu-waktu yang spesial untuk berdoa. Kini kita mencoba untuk belajar dari petunjuk Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara menata kalimat-kalimat dalam doa, sehingga dengan itu lebih cepat dan lebih mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita harapkan dan menjadi bagian dari kebutuhan akan kehidupan kita, baik di dunia ataupun untuk mendapat bekal terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki pada tatanan kalimat-kalimat Qur'aniyah, kalimat-kalimat doa yang terkandung, terisyaratkan di dalam Al-Quran dan memberi petunjuk kepada kita, demikian seharusnya doa ditata. Kita harus mengenal kembali tentang sifat-sifat dan nama-nama terbaik yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkenan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, diri saya dan teman-teman semua yang terhubung dalam ta'lim di subuh kali ini, bahwa di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang kuat kepada kita bahwa sejak dalam kandungan ibunda kita, proses kandungan di dalam rahim itu, khususnya di usia 4 bulan, saat roh ditiupkan, terjadi satu komitmen kita, dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan komitmen syahadat kita kepada Allah, sehingga dengan itu kita memiliki bekal utama berupa fitrah rabbaniyah saat terlahir ke dunia ini, dan dengan itulah kemudian kita berkehidupan, dan dengan itu pula kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berharap rahmatnya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, pahamilah, pelajari ketika Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil satu komitmen, mengambil satu perjanjian pada setiap anak cucu Adam dalam proses kandungan ibundanya saat awal mula proses penciptaan. Ketika roh mulai ditiupkan, kemudian Allah mengambil perjanjian dengan mengatakan, alastu birabbikum, apakah engkau berkomitmen untuk menetapkan aku sebagai Rabbmu? Kita pernah jelaskan ketika Allah memilih kata Rabb mewakili sifat rububiyahnya yang menampakkan tanda-tanda ketuhanannya melalui perawatan, pemberian kebutuhan, menyembuhkan,
dan menyehatkan saat sakit, kemudian juga turunan-turunan lain yang menghadirkan perhatian-perhatian yang dengan perhatian itu menunjukkan ketuhanannya dan menjadikan kita semakin mengenal dan semakin semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tanda yang diberikan pada diri kita ataupun di semesta ini ataupun yang tertuliskan dalam Al-Qur'an yang dibacakan dalam setiap kesempatan sholat kita, semua itu dijadikan sebuah tanda untuk menyadari dan memahami bahwa hanya Allah Tuhan yang hak dan kepada Allah kita kembali. Demikian di Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 53 itu ditegaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan kepada mereka itu, kepada hamba-hambaku kata Allah, tanda-tanda yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri manusia itu sendiri ataupun juga pada alam semesta yang bisa kita analisis sampai kita menyadari bahwa semua yang terkandung dalam Al-Qur'an, keterangan-keterangan firman yang Allah sampaikan, semua adalah nyata kebenarannya, absolut kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan nama sifatnya dengan kalimat Rabb, alastu bi rabbikum, ini memberikan kesan yang dalam kepada kita bahwa ada jaminan-jaminan rububiyah, perawatan, pemberian kebutuhan, kemudian juga perhatian-perhatian yang dalam, yang dengan itu semua kita tidak punya celah untuk menolak sedikit pun atau mengajukan syarat sekecil apapun. Lantas kita berkata, bala, tentu saja ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Dengan fitrah inilah kemudian kita terlahir, sehingga Allah menegaskan dalam fase awal kehidupan kita saat dilahirkan dengan menurunkan Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-30 untuk mengingatkan kita semua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka dengan itu komitmenlah, hadapkanlah dirimu sepenuhnya pada seluruh ketentuan ad-din dengan cara yang benar, dengan cara yang konsisten. Ad-din yang dimaksudkan ditegaskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahi, sungguh yang dimaksud dengan ad-din di sisi Allah itu al-Islam, adalah Islam. Dan pokok Islam yang pertama adalah syahadat. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat inilah yang menjadi bawaan fitrah kita saat terlahir dan bekal utama dalam berkehidupan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikian kita teruskan Quran surah ke-30 ayat 30 itu. Itulah fitrah yang dibawa oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, dan tidak ada perubahan dari fitrah ini ketika Allah mencipta setiap hamba dalam proses kandungan sampai dengan kelahiran itu. Hanya lingkungan, kata Nabi SAW, yang bisa memberikan pengaruh itu semua sehingga seorang hamba bisa menjauh atau bahkan melupakan syahadatnya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap hamba yang terlahir seyogianya membawa fitrah kehidupan, mengenal komitmen syahadatnya. Hanya lingkungan kemudian yang membentuk ia boleh jadi menjauh dari nilai-nilai atau bahkan komitmen syahadatnya. Lingkungan boleh jadi orang tua, boleh jadi seorang terlahir dengan keadaan yatim atau bahkan yatim piatu, paman yang merawat, kakek yang merawat, bibi yang merawat, atau bahkan semua kolega Anda, namun dia bergaul di tempat-tempat yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengingatkan setiap hari 5 kali untuk mengenalkan dan mengingatkan syahadat itu supaya kita terus mengingatnya. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh pemilik iman yang sejati itu jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. 5 kali disebutkan nama Allah dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari. Subuh, siang di waktu zuhur, asar di waktu sore, maghrib menjelang malam sampai dengan malamnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukankah disebutkan, diperdengarkan nama Allah agar terdengar oleh pendengaran kita sampai ke jiwa kita? Quran, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika diperdengarkan nama Allah itu, iman harusnya memiliki getaran untuk memberikan tanda sinyal apakah fitrah itu masih ada. Bukankah kalimat itu diperdengarkan? Bukankah alat mendengar itu disebut dengan telinga? Bukankah telinga itu disebut dengan udhun? Jamaknya adalah adhan.
dan adzan diperdengarkan setiap waktu 5 kali dalam sehari, dan kalimat pembukanya adalah nama Allah yang disandingkan dengan syahadat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, semua ini jika kita respon, maka kita mengatakan astajib ya Allah, astajib, kami menjawab, kami merespon. Nu'min ya Allah, kami beriman. Karena itulah kalimat beriman, yakin, dan merespon itu dilekatkan dengan doa dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ketika Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li." Maka hendaklah engkau merespon segala seruan-seruan yang aku berikan kepadamu. Kita katakan nastajib, kami merespon ya Allah, kami merespon, kan? Kemudian kata Allah, wal yu'minu bi, kami iman ya Allah. Jadi respon itu didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah dari fitrah yang kita bawa itu. La'allahum yarshudun, semoga dengan itu mereka mendapati petunjuk. Ketika kita telah merespon semua itu, kemudian kita yakin dan kita ingin memohon. Pertanyaannya, bagaimana kita memohon kepada Allah? Terutama dengan sifat rububiyah yang Allah berikan kepada kita dengan janji dan komitmen yang telah kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah terdapat hak dan kewajiban. Hak Allah yang harus kita penuhi dan hak kita yang menjadi kewajiban Allah untuk menganugerahkannya kepada kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba menampilkan kata-kata, kalimat-kalimat, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran bagaimana kita bisa menata doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama, dari uraian yang saya sampaikan dan dari kehendak Allah yang menampilkan sifat dan nama terbaiknya berupa kata Rabb yang mengandung makna rububiyah, maka isyarat pertama dalam Al-Quran ketika kita akan memohon, mintakanlah kepada Allah dengan kalimat yang hadir dalam komitmen awal saat kita bersyahadat kepada Allah di dalam kandungan ibunda kita, yaitu menggunakan kata Rabb. Disinilah saudara-saudariku, semoga Allah muliakan kita semua, kita dapati seringkali di dalam Al-Quran petunjuk-petunjuk untuk berdoa itu diungkapkan dengan menggunakan kata Rabb. Ini bagian yang pertama. Ya, jadi kalau kita ingin katakan, kita ingin menata kalimat-kalimat doa yang mustajabah, yang cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membuka dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu nama indahnya min asma'il husna, dari nama-nama terbaik yang melekat sifat-sifat kemuliaan di dalamnya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita bisa gunakan kalimat pertama dengan menggunakan kata Rabb. Ini bagiannya. Mengapa ini penting untuk kita hadirkan? Karena tadi di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172, nama ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari komitmen, ya, pemenuhan janji Allah kepada kita yang membawa sifat-sifat rububiyah. Sifat perawatan, pengabulan, perhatian, pemberian tanpa batas dan turunan lainnya. Bukan hanya kepada kita manusia, bahkan kepada alam semesta pada umumnya. Tanda-tanda Allah tampakkan, Allah yang merawat, Allah yang menjadikan langit tanpa tiang, merawatnya dengan keseimbangan, planet-planet, asteroid dan sebagainya. Kan demikian juga di daratan, di lautan, ya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang membawa misi sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah tentunya kita akan mendapatkan bagian-bagian yang dijanjikan oleh Allah langsung kepada kita. Ya, di sini tercakup semua aspek kebutuhan kita untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa bebasnya ketika Allah mengatakan kepada kita dan berfirman, alastu bi rabbikum, apakah kalian kan berkomitmen untuk menjadikan aku Rabb yang merawat kalian, menyembuhkan saat sakit, kan? Kemudian memberikan segala kebutuhan, memberikan perhatian kepada kalian, memaafkan kalau kalian bersalah dan mau kembali pada jalan kebaikan, mengampuni dosa-dosa ketika kalian mau bertobat, dan turunan-turunan lainnya. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk memohon kepada Allah dan mengingatkan pada diri kita akan komitmen yang telah dibangun itu dengan mengatakan ketika kita memiliki persoalan, ya Allah, saya ingin diselesaikan persoalan ini. Bukankah dulu saya telah berkomitmen menjadikan Engkau sebagai Rabb saya?
Engkau yang berjanji akan memberikan solusi. Ya Allah, sekarang saya sakit, ya Allah. Saya mohon, ya Allah, sembuhkan. Bukankah dulu Engkau berjanji akan menyembuhkan saya? Ya kan? Ya Allah, saya dalam kesulitan di pekerjaan. Ya Allah, saya punya salah. Ya Allah, mohon jangan berikan saya satu beban yang saya tak sanggup untuk memikulnya. Sekian banyak yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak keturunan kita, untuk kerabat kita. Tentunya saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap keberkahan-keberkahan itu tidak hanya melekat pada diri kita saja, karena fitrah kita disebut juga dengan nama Nas. Ingat, ada ins, ada insan, ada bashar, ada bani Adam, ada An-Nas. Sekian nama yang dilekatkan pada manusia dengan diksi yang berbeda dan dengan dilalah, petunjuk-petunjuk penekanan makna yang tidak sama. Kita disebut An-Nas karena kita punya sifat sosial, bergantung juga pada makhluk-makhluk sekitaran kita. Tidak bisa kita hidup sendiri dengan sistem yang telah Allah buat, Allah susun supaya membangun harmoni di antara kita. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menguatkan. Karena itu dalam hidup kita juga membutuhkan orang tua kita juga mensinergikan dengan anak-anak kita, dengan kerabat kita, tetangga kita. Karena itulah fitrah kita ketika kita berdoa, kita mengingat orang tua, kita mengingat anak-anak, kita mengingat banyak hal. Sesuatu yang banyak itu bisa digambarkan dalam bahasa Arab dengan kata ganti nahnu, kan? Nahnu yang berarti kami, kita, jika ditujukan untuk manusia pada umumnya. Namun bila Anda dapati kata nahnu, kan, dalam Al-Qur'an menunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, ingat cara memahaminya itu berbeda. Nahnu yang dimaksudkan di situ ditujukan untuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi kesan bahwa informasi yang disampaikan itu begitu istimewa, begitu penting, saking pentingnya Allah menghadirkan keagungannya untuk menguatkan itu. Karena itu, jika Anda temukan dalam Al-Qur'an ayat-ayat dibuka dengan kata nahnu atau dari bagiannya, ya, atau potongannya, bagiannya, penunjuk yang terkait dengan nahnu yaitu na panjang. Ya, na seperti ini. Biasanya menggunakan bentuk taukid, pakai inna pendek ditambah dengan na seperti ini, ya, maka kalimatnya menjadi inna, ya. Yang ini na, ini gambaran singkat dari nahnu, maknanya mengambil makna ini. Kalau menjadi objek maka menjadi na, gitu kan. Kemudian kalau dia ditambahkan dengan penguat taukid inna begini, maka menjadi seperti ini. Yang bentuknya seperti ini misalnya di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 13, ya. Quran surah 18 Al-Kahf ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah ingin memberikan gambaran kisah inspiratif tentang kisah anak-anak muda, ya, di satu gua itu yang dikenal dengan suratnya Al-Kahf, surat gua. Itu kan kisah yang sangat dahsyat, kisah istimewa, kisah yang banyak menggugah. Saking pentingnya menjadi inspirasi, Allah menghadirkan keagungan zatnya, li ta'zimin nafsi, gitu kan? Menggunakan kata nahnu, demi keagunganku, kan, demi kedahsyatan zatku, aku kisahkan kepadamu kisah yang istimewa. Kalau sudah menggunakan kata nahnu, kita itu diminta untuk fokus, jangan pernah abai, karena ini sangat luar biasa, sampai Allah menampilkan keagungannya terlebih dahulu untuk menjelaskan keistimewaan kisah yang disampaikan, firman yang diutarakan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ada yang menggunakan inna seperti ini, nahnunya tidak digunakan. Ada seperti kisah tentang informasi tentang malam Al-Qadar di Quran surah 97 itu, ya, dengan namanya Al-Qadar. Inna anzalna, ya kan? Inna ini anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Saking istimewanya malam itu tidak ditemukan di setiap malam, hanya satu malam saja dalam setahun. Allah sampai menghadirkan keagungan dulu zatnya, ya, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu dahsyat, istimewa. Kalau kamu ibadah dapat di malam itu, pahalanya melimpah, beda dengan malam-malam biasa. Terkadang ada yang menyatukan nahnu dengan inna, ada seperti di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh, ya, kami yakinkan, ya, sungguh kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kami dalam terjemahan di situ bukan bentuk jamak kepada Allah, bukan, itu salah memahami, artinya tidak mengerti tentang pemahaman dalam bahasa Arab, gitu kan?
Jadi pemahaman itu nanti punya ilmu-ilmu turunan. Nanti ada ilmu dasar seperti nahwu, kemudian pasangannya saraf, ada balaghah, ada arud, ya nanti semua banyak turunan. Di balaghah itu nanti ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Nah, di antara semua itu kita akan dapati penjelasan-penjelasan makna ini. Sungguh dengan segala keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, kuturunkan Al-Qur'an itu ketika digabungkan inna dengan nahnu menunjukkan kedahsyatan Al-Qur'an, keistimewaan Al-Quran. Kalau sudah menggunakan keduanya, maka kita diminta jangan abai, ragu pun nggak boleh, apalagi mengabaikan, kan? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ragu saja nggak boleh. Jadi kalau ada orang Islam ragu dengan kandungan Al-Quran, itu sudah bisa dipandang untuk dilihat keadaan lemah imannya. Dan ragu aja nggak boleh, apalagi mengabaikan, apalagi dengan tuduhan bahwa Al-Quran rekayasa Nabi Muhammad, produk budaya dan sebagainya. Ini menunjukkan persoalan yang serius dalam keimanannya. Nah, apa kaitan dengan bahasan yang akan kita uraikan? Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa, memohon kepadanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, gitu kan? Nah, ini bagian dari ibadah, maka diajarkan kita oleh Al-Qur'an untuk menghadirkan bentuk-bentuk jama' bagi permohonan itu di dalam doa itu yang terkait dengan makhluk kebutuhan kita. Nah, ini yang tadi saya uraikan di awal. Kalau kata nahnu, kata na terkait dengan kita, dengan makhluk, maka bentuknya bentuk luas, bentuk jama'. Kalau dikaitkan dengan Khalik, Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud ta'zimu nafsi, ya, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keagungan itu banyak manfaat dan keistimewaan kita dapatkan. Doa karena ini terkait dengan kita, kebutuhan kita, kan? Disinilah kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa itu yang mencakup keseluruhan. Dan ini mengesankan juga supaya ada hal fitrah yang dilekatkan pada jiwa kita untuk berbagi. Jangan pelit. Kalau nggak bisa berbagi dengan ilmu, nggak bisa berbagi dengan harta, nggak bisa berbagi dengan tenaga, masa iya sih untuk doa saja juga nggak bisa berbagi? Kan nggak bayar juga, ya kan? Kan juga fisiknya nggak terlalu banyak dikeluarkan untuk bersuara. Dengan tenaga mungkin kesulitan, ya kan? Dengan harta mungkin tidak dimiliki untuk saat itu. Dengan ilmu mungkin belum bisa diutarakan. Masa dengan doa pun nggak mampu, ya kan? Nah, karena itulah kemudian di dalam kalimat Rabb ketika digunakan untuk bermohon seringkali ditambahkan dengan na untuk menghadirkan keluasan berkah yang kita mohonkan kepada Allah lewat kalimat ini. Untuk itulah kita temukan kalimat Rabbana, 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 Rabbana. Ini secara umum. Berbeda nanti kalau misalnya kita ingin spesifikan hal itu memang terkait masalah kita yang tidak harus semua orang itu mengalami itu. Ya, baru kita katakan nanti dengan bentuk tunggal. Nanti kita katakan ini, kalau ini Rabbana, kan? Asalnya nanti ada ya, ya Rabbana, itu kan? Kemudian ya-nya dibuang untuk mempercepat, langsung menunjukkan pada kata Rabbnya untuk mempercepat permohonan kita kepada Allah. Rabbana. Kemudian kalau kita ingin jadikan ini bentuk spesifik kita yang mengalami dan tidak semua orang merasakan itu, gitu kan? Maka kita kemudian jadikan Rabbnya ini ya ditambah dengan ya, gitu kan? Seperti ini. Nah, nanti ini harakatnya menjadi kasrah. Ya, rumus cepatnya kalau ada ya, gitu kan? Yang huruf sebelumnya itu untuk mempercepat ya, rumus cepatnya ini kasrah. Ya, pasangan dengan kasrah. Kalau ada alif ini fathah, kalau ada waw ini dhammah. Kan? Nah, ini perhatikan baik-baik, ya-nya ini menunjukkan kepada ya mutakalim, menunjuk kepada kita ya yang merasa memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya. Jadi Tuhannya siapa? Allah, gitu kan? Nah, jadi di sini kita katakan Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, gitu kan? Yang berjanji kepadaku, ya Allah yang memberikan satu komitmen kepadaku untuk memenuhi kebutuhan jika aku membutuhkan, gitu kan? Yang akan mengabulkan jika aku memohon. Maka kita katakan Rabbi, gitu kan? Nah, ada rumus cepat juga. Kadang-kadang kalau kita ingin mempercepat dengan menyebut meminta dan ingin memohon dan segera dikabulkan, biasanya Al-Quran juga mengajarkan bahwa ininya dipercepat untuk takhfif, meringankan bacaan, juga tasri, mempercepat pengabulan doa. Jadi cukup kita bacakan begini, ya Rabbi, ya Rabbi begini, kan? Nah, ya-nya hilang, tapi ditunjukkan dengan kata kasrah bahwa ada ya sebelumnya di sini. Ya, tapi untuk mempercepat kalimat, untuk gambaran percepatan permohonan, karena sifat manusia itu dikiaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan ya secara tidak langsung bahwa umumnya manusia kalau berdoa pengen cepat dikabulkan, itu sifatnya. Ya, makanya dia pun meminta cepat gitu. Itu sebenarnya sebuah kadang-kadang jadi sebuah penunjukan fitrah tapi sindiran yang tajam juga.
Kalau minta sama Allah pengen cepat-cepat, kalau diminta Allah dilambat-lambat. Ya itulah umumnya manusia gitu ya. Nah, tapi itu juga diluruskan nanti dalam beberapa hal. Jadi kalau kita temukan kata Rabbi, ya seperti ini nih. Nah, berarti ini permintaannya spesifik hal yang dialami oleh pribadi yang mungkin tidak setiap orang merasakan apa yang kita ingin mohonkan. Ya, kalau ingin kita percepat, ianya ini kita bisa hilangkan, baca begini dengan penunjuk kasrah. Kalau kita ingin hadirkan suasana tenangnya, suasana kedamaian memintanya, suasana kepasrahan kitanya gitu kan. Nah, kita boleh hadirkan kembali huruf ya-nya dengan mengatakan Rabbi gitu kan. Ya, jelas ya? Nah, tapi kalau yang kita mintakan itu sifatnya luas, orang lain pun juga merasakan itu pada umumnya, itu kan pengen mendapati itu juga gitu kan, maka kita bisa hadirkan nah di sini. Ya, maka kita diajarkan oleh Al-Qur'an dengan mengucapkan Rabbana, 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 Rabbana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, 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 Rabbana. Ya kan? Kemudian yang paling ya favorit ya, yang paling viral bahkan punya istilah sendiri kan, orang Indonesia khususnya, doa sapu jagat kan. Di Arab aja nggak dikenal nih doa sapu jagat. Ya, orang kita sudah punya istilah sendiri. Tidak salah karena memang fungsinya ini banyak sekali untuk apa namanya memenuhi aspek kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, maka di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201. Ini doa yang seringkali kita mohonkan dalam setiap penutup doa-doa yang kita sampaikan. Rabbana, ini kan? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan? Ini doa yang sering kali kita panjatkan dan mengandung unsur ini. Jadi sekali lagi, kalau kita kemudian ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan? Kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini untuk bermohon kepada Allah, ya, bergantung kepada aspek apa yang akan kita mohonkan. Kalau pribadi gunakan Rabbi, ya. Ya, kalau misalnya istri ini mau lahiran, gitu kan? Anak kita yang mau lahiran nih, ya, sedang dalam proses mau lahiran. Kemudian kita bermohon kepada Allah, kan anak kita yang sedang lahiran, bukan anak orang lain, gitu kan? Ya, maka kita mohonkan Rabbi habli minas salihin, misalnya kan, ya Allah, anugerahkan padaku anak yang terlahir ini, misalkan jadi anak yang saleh dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin mohonkan secara umum, gitu kan? Dalam banyak orang kita berdoa dengan orang tua murid, kan, dengan anak-anak didik dan sebagainya, maka kita gunakan Rabbana, ya Rabbana hablana minas salihin, kan? Atau kita ingin bermohon dengan kawan-kawan kita, kan? Atau ingin mendoakan apa namanya anak-anak milenial yang masih single, kan? Kalau single kan status ya, kalau jomblo itu nasib, gitu kan? Saat dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya waj'alna lil muttaqina imama. Atau dengan pengajian ibu-ibu, bapak-bapak juga saat kita memohon bersama-sama kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan dari pasangan-pasangan kami, gitu kan, istri-istri kami, kita semua memohon kepada Allah, gitu kan, anak-anak yang saleh, anak-anak pelipur lara, gitu kan, penghadir suka dalam kehidupan, dan jadikan mereka imam bagi orang-orang takwa. Kurang lebih demikian. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah kata Rabb, ya, yang kita mohonkan. Dan dalam kata ini terkandung makna yang dahsyat, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Ini mempercepat pengabulan doa karena Al-Qur'an yang mengajarkan. Cuma persoalannya, apakah setiap orang yang baca Rabbi Rabbana ini akan cepat dikabulkan? Nah, ini yang penting kita tahu rumusnya. Ilmu ini yang penting kita keluarkan. Kalimat Rabb ini, ingat ketika Allah sampaikan di Quran surah 7 ayat 172, kan diikat dengan komitmen. Ya, diikat dengan komitmen. Di sini ada hak dan kewajiban. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kan dalam kalimat Rabb itu kan terikat sebuah komitmen, pemberian, ya, perhatian dan pemenuhan segala kebutuhan itu diikat dengan penghambaan kepada Allah. Ada sifat ubudiyah. Makanya rububiyah itu penampakan tanda-tanda yang menjadikan kita itu sadar untuk menuhankan Allah. Sedangkan pembuktian menuhankan Allah itu dengan ibadah. Itu kan konsepsinya ada di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi Allah tegaskan, sungguh kan tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Allah, nggak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan.
Jika kalian sudah yakin, kan sudah sadar dengan semua itu, menuhankan aku, buktikan itu semua dengan menyembahku. Maka ketika Allah tampakkan tanda-tanda di semesta pada diri kita, kita mendengar, melihat, merasakan, dan meyakini Allah sebagai Tuhan, butuh pembuktian. Ketika kita membuktikan itulah kemudian ini nilai-nilai yang terkandung pada kata Rabb itu akan diberikan kepada kita saat kita memohonnya. Ya, maka konsepsi kata Rabb ini bukan hanya terikat pada satu pemenuhan kebutuhan, ya kan? Ada satu perhatian yang dalam, ya, dan jaminan-jaminan kehidupan yang telah dijanjikan. Tapi juga diikat dengan sebuah komitmen untuk penyembahan, ibadah. Jadi berlaku di sini dua sisi antara hak dan kewajiban. Ya, ada hak Allah dulu yang harus kita penuhi. Allah punya hak, harus kita penuhi dulu. Apa hak Allah itu? Adalah kita untuk beribadah kepadanya. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita menyembah Allah semata, jangan berbuat syirik, ya. Jangan menduakan Allah, meninggalkan Allah, mengempatkan Allah dan sebagainya. Fokus untuk ibadah. Fa'budni, kata Allah. Baru setelah kita penuhi hak Allah, kita juga meminta hak kita kepada Allah sebagai komitmen. Dan itu menjadikan kewajiban Allah akan terpenuhi kepada kita. Jelas ya? Nah, dari mana kita bisa menemukan gambaran seperti ini? Nah, kita dapati di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 186. Ya, perhatikan baik-baik. Indah sekali kalimatnya ya, tajam sekali, halus tapi tajam. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan untuk diteruskan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua melalui risalah kenabian untuk menguatkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa idza, kan, sa'alaka ibadi. Oh, fa inni qarib. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa idza sa'alaka, kan? Ibadi, dan jika hamba-hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, bertanya kepadamu. Idza, jika bertemu dengan bentuk past tense. Ini bentuk past tense nih, sa'ala ka-nya khitab. Ini bentuk past tense. Past tense. Bentuk madhi, fi'il lama. Ya, jika ketemu idza dengan bentuk fi'il madhi, maka maknanya itu mudhari'. Ya. Nah, sebaliknya nanti lawannya id. Id bertemu dengan ya fi'il mudhari, maka bentuknya madhi. Jelas ya? Id yaqulu misalnya kan, ketika ia berkata, itu bentuknya bentuk id bertemu dengan mudhari, maknanya madhi. Baik, tapi kalau ada idza bertemu dengan bentuk past tense, bentuk fi'il madhi, maka maknanya mudhari. Nah, ini sudah rumus, sudah formulasi ya. Maka penting kita mengaji di sini, terutama dasar-dasar bahasa untuk memenuhi dan mengetahui ya bahasa-bahasa Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mudhari itu padanannya menunjukkan bentuk present untuk memudahkan ya, continuous dan future ya. Present pada saat itu, continuous terus berlangsung, and future sampai kapanpun. Jadi artinya apa? Muhammad SAW boleh jadi pada saat ini di era engkau berdakwah membawa misi risalah, ada yang akan bertanya kepadamu, kan? Di antara hamba-hambaku. Ada juga nanti itu akan terus berkelanjutan, bukan sekarang saja, nanti akan begitu sampai di masa depan, sampai kehidupan berakhir. Ya, ada hamba-hambaku, disebut hamba. Ya, bertanya kepadamu, ingin mendekat kepadaku, ya, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, biasanya kan motif orang untuk mendekat kepada Allah itu kan umumnya dua, ya kan? Dan dua ini pun mengacu nanti berkumpul terkristalisasi pada satu. Apa itu? Yaitu berdoa, minta, mohon, butuh. Ya, pasti ada kebutuhan. Umumnya hamba itu kembali kepada Allah itu untuk meminta, ya, untuk menghadirkan kebutuhan. Biasanya kan kalau nggak tobat, ya berarti butuh sesuatu. Makanya orang-orang yang tobat pun, ya, sadar akan kesalahan sebesar apapun, itu Masya Allah masih disebut ibad oleh Allah, hamba. Itulah rahimnya Allah. Jadi keterlaluan ya, saya bisa katakan keterlaluan gitu. Kalau ada hamba masih berkehidupan, berlumur dosa, Allah sudah menampilkan satu kasih tertingginya untuk mengampuni, dan dia nggak ambil itu. Ya, itu kan keterlaluan itu, ada sifat sombong, seakan-akan punya kuasa. Makanya itu dikecam sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu
hamba seburuk apapun, saya sering katakan, saudara-saudariku, kita ini bukan makhluk sempurna. Pasti ada titian salah yang pernah kita lalui. Dan orang salah terbaik itu ketika dia masih menuntut haknya untuk menjadi soleh. Ya, dengan cara apa? Dia bertobat, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat, sebesar apapun. Karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang yang merasa soleh dan tidak pernah merasa salah. Jelas ya? Nah, maka dari itu di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 Allah sampaikan ada hamba-hamba Allah yang sudah banyak berlumur dosa, ya, dan mereka itu disebut dengan israf, tapi masih disebut dengan ibad. Israf itu yang nggak terlukiskan lah, hampir semua mungkin dikerjakan, yang kalau orang lain berdosa dia belum kerjakan kayaknya nggak enak rasanya gitu. Tapi Allah tetap katakan pada Nabi Muhammad SAW, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan Muhammad SAW, sampaikan pada hamba-hambaku, masih disebut hamba, ya, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat israf pada diri mereka sendiri, berlumur dosa banyak, ya, pernah berzina, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah korupsi dan sebagainya. Selalu ada masa untuk titik balik itu. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta rahmatnya, minta pemenuhan ampunan. Allah ampuni sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Itu kurang apa lagi itu? Ya, kasih Allah kepada setiap hamba itu. Itu luar biasa ibad. Ya, ada lagi yang memang hamba-hamba yang soleh, yang dia pun berdoa lagi. Kan hamba soleh dengan hamba salah kan doanya bisa berbeda, walaupun intinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah minta diampuni dosa, yang soleh minta surga, minta titian dalam kehidupan dan sebagainya, ya. Jadi ada hal-hal yang ada pembeda di antara keduanya, ada kesamaan. Kan saleh dan salah minta ampunan, gitu kan? Yang saleh minta konsistensi istiqamah, yang salah kemudian minta dibimbing untuk lebih baik, salah minta ampunan tobat, saleh minta istiqomah, gitu kan? Yang saleh tapi single dan jomblo minta istri koma. Baik, kembali ke sini ya. Nah, ibad. Nah, ketika hamba ini mencari, ingin mendekat kepadaku, dia ingin berdoa, gitu kan, ingin minta kebutuhan, dijawab oleh Allah, fa inni qarib, tegaskan pada mereka, aku dekat. Dalam bahasa psikologi dalam sekali, ya, sangat dalam, gitu kan. Kalau Anda bertanya, sampai mana ya Ustadz Adi ya, gitu kan, di acara ini gitu, datang nggak ya? Nah, ketika yang ditanya menjawab, sudah dekat. Itu kan memberi ketentraman pada diri kita. Ini dibandingkan, aduh belum ada info nih. Bayangkan kalau misalnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana, apakah doaku akan dijawab oleh Allah? Aduh, belum ada info. Kebayangkan, belum turun wahyu, kebayangkan. Ya, tapi ketika turun jawaban, sungguh Allah amat dekat. Itu menenangkan kepada jiwa. Ya, nggak usah mencari-cari berlebihan. Ya, Allah sangat dekat. Nggak usah berteriak-teriak. Allah sangat dekat. Kan? Minta dengan bahasa yang wajar. Minta dengan memohon kepada Allah. Minta dengan bahasa yang kita dengar dengan kolbu kita. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, perhatikan kalimatnya, aku akan selalu menjawab. Ada kontinuitas. Ketika ini berbentuk makna mudhari, makna ini kan tampilan idza dengan sa'ala. Ketika berbentuk mudhari, maka jawabannya pun mudhari. Ya. Tapi inilah indahnya Al-Quran. Yang ini pakai idza bentuk past tense karena ingin menunjukkan konsistensi Allah dalam menjawab. Seperti orang dulu pun ketika berdoa aku jawab, maka kapanpun hambaku berdoa, aku pasti akan jawab. Karena itulah bentuk jawabannya langsung menggunakan mudhari. Tapi kenapa di sini pakai idza dan bentuk madhi? Karena jawaban Allah itu berlaku baik untuk di masa lampau ataupun untuk di masa-masa selanjutnya. Memberikan kesan demikian kepada kita. Jadi sebetulnya dalam pemahaman fikih doa itu nggak ada doa yang nggak dijawab sepanjang apa yang kita mohonkan itu kebutuhan kita. Karena Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan dan tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Ya kan? Maka seharusnya dijawab. Jadi kalau nggak terjawab ada sesuatu yang salah gitu dalam permohonan kita. Kalau terlambat itu kemudian kita rasakan ada sesuatu yang belum maksimal. Apa itu? Ya kan? Seharusnya kan kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku senantiasa menjawab, gitu kan? Doa-doa hambaku yang menyeru aku jika mereka memohon kepadaku. Nah, tapi ini kembali ke sini Allah ingatkan komitmen ini. Fal yastajibuli. Ya, fal
yastajibu li. Ini falyastajibu li. Maka kamu pun, kata Allah, penuhi kewajiban kamu kepada aku. Respon seruan-seruanku. Tuh kan? Nah ini kan? Makanya Allah kan men-trigger kita kan, menjadikan ibadah itu sebagai katalis, meminta kita beribadah kan, ya sebagai pemenuhan komitmen. Bisa saja Allah langsung mengabulkan doa, tapi kan ini nggak jalan nih, hak dan kewajiban. Sedangkan Allah itu kan maha adil. Semua hukum yang Allah tetapkan harus berjalan untuk menunjukkan keadilannya. Jadi sebetulnya ketika kita diminta untuk merespon seruan Allah dengan diturunkannya ibadah, baik berupa sholat misalnya, kan? Ada puasa, ada interaksi dengan Al-Quran, ada umrah, ada haji. Sebetulnya itu adalah jawaban dari pemenuhan ini hak-hak kita. Karena kan hukumnya terikat dengan komitmen kita, ada hak dan kewajiban. Jadi sebetulnya ibadah itu diturunkan, itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya sering katakan Allah nggak butuh dengan sujud, rukuk kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak menurunkan status Allah sebagai Rabb. Tetap Rabbil Arsyil Azim. Ya Allah yang Maha Kuasa, mudah mengganti dengan makhluk yang lain. Tapi ibadah itu kembalinya kepada kita. Untuk kebahagiaan kita, kesuksesan kita, ketentraman kita. Bahagia yang menghadirkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, itu disebut dengan falah namanya. Karena itulah ketika kita menunaikan sholat pun tujuannya untuk falah kita. Kan diperdengarkan di telinga kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan kamu yang butuh itu. Kamu yang minta. Kamu yang pengen, kamu yang ini, kamu yang itu. Ini aku berikan sekarang jalannya, aku berikan pintunya. Aku kasih pintu, kamu nggak buka. Tapi kamu nuntut dan mempersalahkan aku. Kamu sehat. Itu kan? Ya, kenapa nggak kau pakai gitu akalmu? Kenapa cara berpikirmu seperti itu? Kamu minta sama aku, kata Allah kan begitu bahasa bebasnya gitu kan. Aku kasih jalannya. Ini pintunya, kamu tinggal buka. Kamu nggak lakukan, lantas kamu menyalahkan Allah. Kan nggak adil di situ. Ya kan? Ini kan sudah kita bangun komitmennya. Kan sama saja gitu. Anda juga misalnya kepada makhluk, kepada kawan, kepada pimpinan mengajukan proposal. Kan ada jalan juga kan. Di kemanusiaan Anda bikin proposalnya, Anda datang, Anda hubungi dulu, dan Anda menghadap, Anda sampaikan hajat. Jadi dalam dunia kemanusiaan, Anda bisa mudah memahami kenapa persoalan-persoalan yang esensial seperti ini, yang gampang untuk dipahami, kita nggak ngerti gitu. Bukan kita. Ada yang nggak ngerti. Ya, kan jadi persoalan seperti ini. Dan tunjukkan pada saya di mana ada sosok yang berjanji memperhatikan kita, memenuhi kebutuhan tanpa batas. 5 kali dalam sehari ditawari setiap pergantian waktu. Nggak ada. Pimpinan sehebat-hebatnya sehari mungkin nggak akan bisa menerima Anda.